Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Pratama dengan NIM 907788 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro Elektronika Komunikasi 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modem AM dalam rangka UAS ujian akhir semester dengan matkul Elektronika Telekomunikasi. Baik, langsung saja. Yang pertama ada modem. Apa itu modem? Modem adalah singkatan dari modulator dan demodulator AM. Modulator dan demodulator AM, pada kali ini saya akan membahas tentang pengertian. Yang kedua membahas tentang prinsip dasar modulator dan demodulator AM. Yang ketiga kita akan membahas jenis-jenis modulator dan demodulator AM. Dan yang terakhir kita akan membuat prosedur pembuatan rangkaian AM. Yang pertama tentang pengertian, apa itu modulator dan demodulator AM? Modulator dan demodulator AM berasal dari singkatan modulator dan demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi atau yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa atau carrier yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Lalu kita akan membahas tentang modulasi AM. Modulasi amplitudo atau biasa yang disingkat dengan modulation AM adalah proses menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa atau carrier dengan sedemikian rupa sehingga amplitudo gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan sinyal informasi. Pada jenis modulasi ini, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sesaat sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi. AM bekerja dengan baik untuk sinyal-sinyal audio. Modulasi amplitudo juga digunakan pada sistem-sistem radio AM dan dapat pula digunakan pada jaringan komputer. Dalam modulasi amplitudo, kekuatan gelombang pembawa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mempresentasikan data. Modulasi amplitudo cenderung mengalami gangguan karena terjadinya perubahan-perubahan sinyal mendadak. Pada awal kehadiran radio sebagai media penyiaran yang digunakan sebagai frekuensi adalah pada band rendah atau low band, yaitu sekitar 500 kHz yang sering disebut medium wave atau MW pada modulasi yang dinamakan amplitude modulation atau AM. Lanjut ke demodulasi AM. Definisi demodulasi adalah proses suatu sinyal modulasi yang dibentuk kembali seperti aslinya dari suatu gelombang pembawa atau carrier wave yang termodulasi oleh rangkaian. Definisi demodulator adalah rangkaian yang penerima komunikasi atau radio, televisi, dan radar yang berfungsi untuk memisahkan informasi asli dari gelombang campuran atau yaitu gelombang isyarat pembawa yang termodulasi. Demodulator sering juga disebut dengan detektor. Misalnya dalam sistem modulasi amplitude atau AM dikenal dengan jenis-jenis detektor linier, detektor kuadrat, dan detektor kristal. Alat yang digunakan pada demodulasi amplitudo disebut envelope detektor atau detektor selubung. Sebuah transistor atau dioda dapat digunakan sebagai modulator. Kita lanjut ke prinsip dasar. Apa saja prinsip-prinsip dasar dalam modulator dan demodulator AM? Prinsip dasarnya yaitu AM menggunakan modulasi amplitudo untuk mengirimkan suara. Metode ini mengubah kekuatan sinyal amplitudo untuk mengirimkan sebuah penerima AM, kemudian mendeteksi variasi amplitudo pada gelombang radio pada frekuensi tertentu dan memperkuat perubahan tegangan sinyal untuk menggerakkan loudspeaker atau earphone. Lanjut ke jenis-jenis. Apa saja jenis-jenis dari modulator dan demodulator AM? Yang pertama ada DSB-SC, yang kedua ada DSB-FC, yang ketiga ada AM-SSB, dan yang terakhir ada AM-PSB. Yang pertama ada DSB-SC atau biasa disingkat dengan double sideband suppressed carrier. Sinyal DSB masih mempunyai bandwidth yang sama dengan sinyal AM, dengan keuntungan bahwa daya yang dipergunakan lebih efisien
Kelemahannya adalah kompleksitas pada sisi penerima karena memerlukan suatu teknik tertentu untuk mendapatkan kembali frekuensi dan fase sinyal carrier yang diperlukan untuk mendeteksi sinyal pemodulasi. Yang kedua, DSBFC atau biasa disingkat dengan Double Sideband Full Carrier Modulation, di mana Double Sideband Full Carrier disebut juga full modulasi amplitudo, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasi adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya, atau biasa dirumuskan dengan ST sama dengan VP dikali 1 plus KA kali MT dikali cos 2Pi FPT, dengan KA sama dengan sensitivitas atau konstanta modulator AM, MT sinyal pemodulasi, AT sama dengan VP kali 1 plus KA kali M kali T, atau yang sama dengan envelope sinyal AM 1 plus KA M kali T. Apabila hasilnya kurang dari 1, maka tidak terjadi overmodulasi. Jika hasilnya lebih dari 1, maka terjadinya overmodulasi. MT atau sinyal pemodulasi atau modulating sinyal, VPT atau sinyal pembawa, dan SDSBSC yaitu sinyal hasil modulasi atau sinyal termodulasi DSBSC. Lanjut ke AM-SSB atau Amplitudo Single Sideband. AM-SSB adalah salah satu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB atau lower sideband, atau frekuensi USB atau upper sideband saja. Dilihat dari penggunaan bandwidth, modulasi ini lebih efisien karena mempunyai bandwidth transmisi setengah dari AM maupun DSBSC. Pembangkitan sinyal SSB dilakukan dengan membangkitkan sinyal DSB terlebih dahulu, kemudian menekan salah satu sideband dengan filter. Jika USB yang ditekan, maka akan menghasilkan sinyal SSB-LSB, di mana dengan menggabungkan SSB dengan LSB. Lanjut ke AM-VSB atau Amplitudo Vestigial Sideband. Penapisan salah satu komponen bidang sisi atau LSB atau USB pada transmisi SSB dapat menghemat lebar bidang dan daya pancar. Penapisan semacam ini membutuhkan cara khusus dan proses konversi. Terdapat suatu teknik intermediate antara SSB dan DSBFC yang disebut Vestigial Sideband atau VSB yang digunakan dalam industri televisi komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video. Dalam VSB, sebagian atau vestige komponen bidang sisi bawah atau LSB ikut ditransmisikan bersama komponen bidang sisi atas atau USB dan komponen pembawa. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa komponen USB termasuk pembawa video benar-benar ditransmisikan secara keseluruhan. Di samping itu juga didapatkan penghematan daya dan lebar bidang jika dibandingkan dengan transmisi DSBFC. Lalu di sini kita akan mencontohkan bagaimana cara membuat rangkaian modulator dan demodulator AM. Di sini saya sudah mencontohkan salah satu gambar di mana dalam gambar tersebut terdapat resistor, kapasitor, dan transistor di mana semuanya memiliki sumber yang sama. Dan pada rangkaian AM modulator ini juga terdapat 4 bagian di dalam rangkaiannya, yaitu yang pertama ada rangkaian prapenguat atau preamplifier, yang kedua ada rangkaian penyangga atau buffer, yang ketiga ada rangkaian penggerak atau driver, dan yang terakhir ada rangkaian penguat daya atau power amplifier. Lanjut ke contoh lain modulasi dan demodulasi AM. Pada gambar kali ini kita bisa melihat ya dari sumber, kemudian dialiri ke resistor, kemudian dialiri ke kapasitor, kemudian transistor juga mengalir, dan kemudian akan dihasilkan sinyalnya oleh osiloskop, di mana osiloskop akan menghasilkan suatu gelombang sinyal yang akan kita cari begitu.
Sehingga apabila rangkaian ini kita cari modulasinya, maka akan menghasilkan osiloskop seperti ini, di mana gelombang kuning dan gelombang biru menghasilkan tidak sama gitu. Artinya setiap menit, setiap detik itu pasti akan berubah atau bergeser sesuai dengan gelombangnya. Bisa dilihat di sini bahwa time-nya sekitar 779,586 dan channel A-nya 2,842, channel B-nya minus 275,143, yang T2-nya 1,269 ms, channel A-nya 1209 volt, yang channel B-nya 698.311 mV. Dan yang T2 min T1 time-nya menghasilkan 489,354 US, channel A-nya menghasilkan minus 1,633 volt, channel B-nya menghasilkan 973,454 mV. Dan apabila kita cari demodulasinya, maka kita akan mendapatkan hasil seperti gambar berikut, di mana osiloskopnya pada waktu 2,078 meter per second akan menghasilkan channel A-nya 1,657 volt dan channel B-nya 1,369 volt. Dan T2-nya apabila dalam waktu 2,587 meter per second akan menghasilkan channel A-nya 1,671 volt dan channel B-nya min 1,099. Dan apabila dikurang T2 min T1 akan menghasilkan waktunya 509,264 US dan channel A-nya sebesar 13,952 mV dan channel B-nya minus 2,467 volt. Sehingga dapat kita hitung dari gambar-gambar sebelumnya, di mana analis perhitungannya modulasi sama dengan M sama dengan 2,842 pada gambar sebelumnya dikurang 1,209 volt per 2,842 volt ditambah 1,209 volt menghasilkan 0,40311, dan demodulasinya sama dengan M sama dengan 1,369 volt dikurang 1,099 volt per 1,369 volt min 1,099 volt menghasilkan 0,1094. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.